Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan semangat dalam menimba ilmu walaupun kondisi masih seperti ini. Sebelum melangkah lebih lanjut, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Baik, berdoa selesai dan bagi yang ingin masih melanjutkan silakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana sih langkah kita dalam membuat riset. Jadi, saya berharap kita nantinya bisa membuat satu riset yang itu bisa kita publish, sehingga harapannya itu bisa berdampak dengan skripsi teman-teman ke depan, sehingga sudah memiliki pengalaman ataupun sudah pernah belajar. Apakah riset hanya skripsi? Tidak, hanya tesis tidak, disertasi tidak. Jadi riset itu ya bisa kita lakukan kapanpun. Cuman memang untuk formalnya, untuk mendapat gelar sarjana harus lulus skripsi dan lain sebagainya. Nah, itu tinggal diikuti dan disesuaikan saja. Oke, pendahuluannya adalah tujuan riset sendiri itu mencari masalah untuk ditawarkan solusi. Dan masalah umum berbeda dengan masalah riset. Masalah riset ya ini ya, bukan adalah riset, mohon maaf. Jadi memang kita yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk menimba ilmu dalam kelas perkuliahan, di mana tidak semua orang bisa kuliah, kita harus bersyukur. Di mana saya mengibaratkan jenjang pendidikan itu layaknya tingkatan lantai, ibarat kata. Semakin tinggi jenjang pendidikan, maka semakin tinggi lantai yang dia tempati. Sehingga apa? Harapannya cakrawalannya lebih luas. Tentunya berbeda kan antara lantai 1, pemandangan di lantai 1 dengan pemandangan di lantai 10 misal. Di lantai 1 ya terlihatnya cuman parkir, jalan raya, misalkan seperti itu. Tapi di lantai 10 kita bisa melihat lebih luas jangkauannya. Nah, harapannya adalah dengan kita yang alhamdulillah diberi kesempatan sekolah lebih tinggi, ya kita harapannya cakrawalannya lebih luas, lebih bijaksana juga. Dan di sini harapannya adalah kita mencari masalah itu untuk kita tawarkan solusi. Bukan kita mencari masalah malah menambah masalah, tidak. Kita mencoba mencari masalah dengan ilmu yang kita miliki, dengan ilmu yang kita dapati, dengan pengalaman belajar yang lebih lama, kita bisa menawarkan solusi-solusinya. Nah, yang perlu digarisbawahi juga adalah masalah itu tidak selalu bisa dijadikan riset. Contoh misal, ada seseorang yang dia selalu terlambat dalam masuk kelas. Apakah itu sebuah masalah? Iya, itu masalah. Tapi apakah perlu diriset? Apakah bisa dijadikan riset? Ya, belum tentu juga. Bahkan lebih dilihat secara kasat mata itu tidak bisa dijadikan riset. Toh itu juga masalahnya dia sendiri, bagaimana dia harus menyelesaikannya. Seharusnya seperti itu. Atau misalkan masalahnya adalah, kalau jam 1 siang misalkan saya kok mudah ngantuk ya. Kenapa ya? Ini masalah ini harus dicari solusinya, harus dicari risetnya dahulu. Oh, ya tidak bisa juga. Itu istilahnya adalah masalah-masalah umum. Bagaimana dengan masalah riset? Masalah riset itu adalah membutuhkan yang namanya teknik dalam dalam istilahnya membutuhkan teknik dalam penyelesaiannya. Misalkan dalam menentukan sampling, teknik samplingnya apakah purposive sampling, apakah sensus, apakah convenience dan lain sebagainya. Terus membutuhkan teori-teori juga.
oh masalah seperti ini harus didukung dengan teori. Misalkan ada seseorang yang dia itu eh, memiliki kecenderungan untuk berbuat curang, yaitu entah korupsi, entah ya intinya berbuat curang. Nah, apa dasar teori yang melandasinya? Bisa jadi misalkan teori fraud triangle, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan. Misal ada kesempatan, ada tekanan, ada rasionalisasi dan lain sebagainya. Sehingga dalam riset kita mencari masalah, kita merumuskan masalah, kita menulis tujuan riset, lalu kita untuk menerapkan ilmu-ilmu riset itu sendiri, sehingga nanti akan ketahuan mana itu yang masalah umum dan mana itu yang masalah yang bisa diangkat menjadi riset. Nah, selain itu adalah kita diperlukan data. Data harus ada. Kenapa? Karena kalau bicara masalah tanpa data ya omong kosong, bohong belaka. Nah, selain itu juga periode waktu yang mungkin relatif lebih lama ataupun lain sebagainya. Nah, itu pendahuluannya kira-kira. Terus langkah yang paling pertama dalam kita ingin membuat sebuah riset itu adalah jelas menentukan tema. Menentukan tema itu bisa berawal dari fenomena, bisa berawal dari riset gap ataupun kesenjangan hasil riset, bisa juga dari teori gap. Tema itu saya ibaratkan dengan tujuan. Kita tujuan mau kemana? Saya tujuan ingin ke Kudus. Jelas, tujuannya jelas ke Kudus. Lah, nanti bagaimana? Apakah naik mobil, apakah naik kendaraan, apakah naik angkutan umum dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Tapi kalau kita kendaraan sudah ada, uang sudah ada, tapi kita bingung mau kemana, akhirnya mutar. Maka dari itu yang pertama adalah tentukan tema dulu. Oh, saya ingin mengangkat tema tentang kinerja perusahaan. Saya ingin mengangkat tema motivasi pegawai dan lain sebagainya. Di mana tema itu bisa diperoleh? Ya, tentunya sebelum kita menulis kita harus membaca. Tidak mungkin kita bisa menulis sebelum kita membaca. Itu kata kuncinya. Terus selain itu juga bisa berawal dari fenomena. Contoh yang saat ini sedang terjadi adalah pandemi COVID. Nah, kita tahu pandemi COVID ini tidak hanya berdampak pada sisi kesehatan saja. Iya, COVID memang virus yang itu nanti menyerang pada kesehatan tubuh manusia, entah itu mulai demam, batuk, pilek, dan lain sebagainya. Iya, itu memang kesehatan. Tapi ada juga yang uh, terpengaruh, yaitu dari misalkan sisi ekonomi. Ekonominya jadi melambat, adanya PSBB sehingga mungkin jalan yang ditutup di situ ada kios jadi turun, adanya mungkin karyawan yang di PHK dan lain sebagainya. Dari sisi pendidikan pada studi from home dan lain sebagainya, sehingga dari fenomena tersebut kita bisa mengangkat, oh COVID karena saya dari ekonomi maka saya akan mencoba, oh misalkan profitabilitas Zoom, Google Meet, Microsoft Teams dalam COVID. Kenapa? Karena platform-platform ini selama COVID mereka menanjak. Kenapa ya? Karena semua serba virtual, kerja virtual, sekolah virtual, belajar virtual, sehingga platform-platform tersebut ya meningkat dari segi ekonomi misal. Terus yang kedua adalah riset gap. Riset gap ini misalkan penelitian tentang kinerja perusahaan. Peneliti A, misalkan ada Ahmad. Ahmad mengatakan budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sedangkan penelitian lain, misalkan saja Burhan,
mengatakan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Nah, yang satu mengatakan pengaruh, yang satu tidak pengaruh. Loh, kenapa ini? Nah, dari hal seperti itu juga kita bisa mengangkat sebuah masalah ataupun sebuah tema yang kita ajukan ke dalam riset. Ataupun juga dengan teori. Teori ini misalkan teori satu bertentangan dengan teori lainnya. Itu juga bisa kita angkat. Nah, sekali lagi, dalam menentukan tema kita harus banyak membaca dulu. Kita harus membaca dulu dan nanti ada sesuatu yang kita tertarik sehingga kita bisa angkat tema tersebut. Kenapa? Karena kalau kita tertarik dengan sesuatu, maka kita akan merasa nyaman. Jadi, pekerjaan yang enak adalah pekerjaan yang sesuai dengan hobinya, ibarat kata. Hobinya dia misalkan, mohon maaf, desain. Dia seneng gambar, seneng mendesain. Akhirnya dia kuliah di desain grafis, misalkan langsung bekerja menjadi desainer. Dia senang-senang saja. Karena apa? Karena nyaman. Sama halnya dengan riset. Oh, saya tertarik di bidang motivasi. Nah, cari yang tentang motivasi. Lalu kita cari masalah-masalahnya untuk kita tawarkan solusi ataupun kita uji secara empiris. Nah, dari tema itu kan kita harus membaca. Membaca itu kita merujuk kemana? Apakah sekedar asal bacaan atau memang bacaan yang harus ada kriteria maupun syaratnya. Nah, maka di sini dalam rujukan itu ada beberapa tingkatan. Yang paling utama adalah upayakan kita menggunakan referensi maksimal 5 tahun terakhir dari tahun yang berjalan. Kalau kita meneliti di 2021 ya upayakan 2016 itu referensi yang terakhir. Walau apakah tidak boleh 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir? Ya boleh-boleh saja. Cuman tidak dominan. Kenapa? Karena penelitian itu selalu berkembang. Di antara rujukan yang paling utama adalah jurnal. Kenapa jurnal? Karena jurnal itu selalu ada kebaruan. Jadi banyak jurnal yang terbit setahun 2 kali, misalkan Januari, Juli, Februari, Agustus, dan lain sebagainya. Di situ selalu ada kebaruan-kebaruan yang memang kita membutuhkan kebaruan itu. Oh, bahasa gaulnya ya kekinian lah. Wah, kuno zaman biyen, saiki yo kekinian toh, misalkan seperti itu. Setelah jurnal adalah proceeding. Jurnal paling tinggi, proceeding di bawahnya. Jurnal dan proceeding sebenarnya cukup mirip lah. Oh iya, dalam jurnal sendiri pun juga ada peringkat-peringkat sendiri. Misalkan di Indonesia ada jurnal yang terindeks Sinta. Kalau yang di internasional, jurnal yang terindeks Scopus, ataupun lain sebagainya. Jadi memang kita adalah tingkatan-tingkatan tertentu. Terus jurnal sudah, proceeding sudah, terus upayakan dalam jurnal itu minimal banget adalah ada ISSN dan ada EISSN. Kenapa? Itu untuk menstandarisasi bahwasannya itu sudah terakreditasi secara nasional. Adapun bisa masuk Sinta 5, Sinta 6, Sinta 1 itu lebih baik. Ya. Terus buku, ya sama, buku berarti upayakan yang ada ISBN-nya. Buku referensi ataupun lain sebagainya. Terus ada web resmi atau web terpercaya. Contoh apa? Webnya instansi, BPS, Kemenq, IDX, ataupun misalkan Prof. Imam Ghazali punya website sendiri, profesor siapa punya sendiri, dosen-dosen yang memang punya website sendiri, itu bisa. Terus adanya majalah, surat kabar, dan lain-lain. Ini juga bisa kita gunakan. Cuman tetap harus
menyesuaikan dengan tingkatan-tingkatan tadi. Yang pertama ya jurnal, proceeding, dan terusnya. Terus bisa juga makalah, seminar, ataupun materi seminar itu juga boleh. Kita ikut seminar, diberi makalah, tiba-tiba kita terinspirasi, boleh-boleh saja. Cuman itu sebagai rujukan pendukung. Nah, langkah setelah menentukan tema, memilih rujukan, lalu kita membuat yang namanya outline. Outline itu semacam ringkasan. Jadi jurnal misalkan ada 10 halaman. Tidak mungkin kita selalu membaca 10 halaman itu. Maka untuk memudahkan, untuk meringkas ya kita susun. Apa saja yang perlu disusun? Di antaranya adalah nomor-nomor ini cuman nomor urut 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Terus nama dan tahun riset. Misalkan, nanti ada, setelah ini ada nama dan tahun riset. Terus variabel riset. Terus hasil. Dah, untuk riset awal cukuplah ini saja. Nah, ini contoh. Mohon maaf kalau kekecilannya. Contoh. Nomor 1. Nama dan tahun. Taufik Andristiono 2019. Variabelnya adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan fraud misalkan. Hasilnya adalah tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi berpengaruh positif signifikan terhadap fraud. Nah, jadi ini hanya sekedar contoh saja. Contoh untuk nantinya kita gunakan bahan. Nomor, nama dan tahun, variabel, dan hasil. Yang kedua misalkan penelitian dari Muhammad Damar Al-Husi 2020, di mana beliau meneliti tentang prestasi kerja, prestasi belajar. Apa saja sih? Ternyata beliau mengatakan hasilnya motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, misalkan. Nah, bagaimana cara membuat outline? Ya, ini seperti ini. Nanti juga di akhir insya Allah saya simulasikan. Oke. Ini ada yang namanya variabel. Teman-teman mungkin agak bingung, apa sih variabel itu? Kalau nama dan tahun dan hasil saya yakin tahu. Variabel itu ada berbagai macam. Setidaknya ada 4, yaitu variabel dependent, variabel independent, variabel moderating, dan variabel intervening. Nah, secara singkat, saya mencoba, karena ini masih awal pemula, saya mencoba lebih fokus ke 2 yang awal, yaitu dependent dan variabel independent. Variabel dependent itu adalah variabel Y. Maknanya adalah variabel terikat. Dia bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ataupun istilahnya, ya dia subjeknya. Dia objek yang akan kita teliti. Contohnya adalah prestasi belajar. Prestasi belajar adalah variabel dependent. Kira-kira prestasi belajar itu bisa dipengaruhi oleh apa saja? Kan tentunya banyak. Misalkan ada semangat belajar, ada kepemilikan buku, ada punyanya catatan, adanya motivasi belajar, dan lain sebagainya. Lah, prestasi belajar itu adalah variabel dependent. Dan selain variabel itu tadi adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Jadi semangat belajar, motivasi belajar, punya buku, punya catatan itu merupakan variabel independen. Kenapa? Karena kita ingin menguji variabel-variabel tersebut terhadap tadi dependen, yaitu prestasi belajar. Adapun variabel moderating saya kasih gambaran umum saja, itu untuk memperkuat ataupun memperlemah. Adapun variabel intervening adalah variabel yang terkait tentang hubungan langsung dan tidak langsung. Saya kasih contoh saja, misalkan ya, variabel dependent adalah prestasi belajar. Apa saja sih yang mempengaruhi prestasi belajar? Contoh,
variabel dependennya adalah motivasi belajar. Semakin seorang memiliki motivasi belajar, maka kecenderungannya dia akan memiliki prestasi belajar yang baik pula. Jadi ketika X naik, X itu adalah variabel independen, X adalah variabel independen, dan Y adalah variabel dependen. Jika X naik, Y naik itu berpengaruh positif. Kalau X naik, Y turun, atau X turun, Y naik itu adalah berpengaruh negatif. Kebalikan. Nah, contoh tadi, oke. Yang moderating, memperkuat atau memperlemah. Contohnya adalah prestasi belajar dipengaruhi oleh motivasi belajar. Tapi kira-kira ada nggak yang memperkuat atau memperlemah? Ada. Contoh, variabel moderating adalah peran dosen. Kenapa? Ada seseorang yang ketika dosennya adalah misalkan Bu Ilmi misalkan, wah semangatnya jadi semakin tinggi, prestasinya semakin tinggi. Karena apa? Karena ada peran dosen. Wah dosennya enak ini ketika menjelaskan dan lain sebagainya. Tapi bisa juga peran dosen itu memperlemah. Kenapa? Allah, Pak Kui meneh. Paling ya teko ngei tugas rampung. Nah, istilahnya kan peran dosen itu juga mempengaruhi tentang prestasi belajar. Misal, contoh yang intervening. Prestasi belajar itu dipengaruhi oleh motivasi belajar. Lah, interveningnya misalkan dia posisi duduk. Posisi semakin dia memiliki motivasi belajar, maka dia akan duduk di depan. Misalkan, semakin dia duduk di depan, maka dia akan semakin berprestasi dalam belajar. Misalkan. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang perlu teman-teman pahami juga adalah nanti aja di akhir. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang pendahuluan ataupun LBM, latar belakang masalah. LBM itu secara umum disusun dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus. Misalkan pandemi COVID ini terjadi awal mula bulan Februari dengan pengaruh seperti ini, dengan pengaruh seperti ini, penyebarannya seperti ini, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya baru kita nanti mengerucut. Oh, dari pandemi COVID ini kita ingin mengarah kepada sisi ekonomi. Sehingga kita mengatakan pandemi COVID yang begitu akhirnya mempengaruhi sisi ekonomi. Nah, setelah itu kita langsung membuat lagi dari khusus ke umum. Lah, langsung kita jelaskan. Adanya pandemi COVID, inflasi meningkat. Lah, terus kita dukung dengan hal-hal yang mendukung secara umum. Inflasi meningkat. Itu poinnya. Terus secara umum adalah sembako jadi naik, BBM jadi naik, dan lain sebagainya misalkan. Lalu dalam membuat LBM kita upayakan untuk memparafrase ataupun mensitasi, yaitu kita bisa saja mengutip dengan catatan kita harus menyertakan sumbernya. Misalkan saya mengutip, risetnya Pak Taufik mengatakan COVID itu berpengaruh sangat tinggi terhadap sisi ekonomi. Nah, maka itu ya kita cuplik, tapi tetap kita turutkan di dalam daftar pustaka. Terus selanjutnya adalah sertakan masalahnya. Masalahnya ya kita misalkan ingin kita cari masalah, misalkan ada perusahaan yang terdaftar di BEI, ternyata dia terdepak dari LQ45. Dia awal mula LQ45 itu adalah perusahaan-perusahaan yang masuk dalam 45 besar saham, misalkan kayak gitu. Ternyata tahun 2020 ini dia terdepak. Sehingga kenapa sih kok dia seperti itulah? Itu kita bisa analisis.
Lalu ceritakan pula variabel-variabel risetnya. Misalkan, oh dia terdepak karena profitabilitasnya menurun, karena harga sahamnya berkurang, karena bla bla bla. Lah, nanti profitabilitas itu kita sedikit ceritakan, harga saham itu juga kita ceritakan. Lalu dukunglah dengan data. Oh, datanya misalkan data tentang kasus COVID. COVID dari Maret mulai yang positif 2, minggu depannya menjadi 10, menjadi 100, terus. Didukung dengan data. Mau secara grafik, mau secara kurva, mau secara tabel, mau secara paragraf, boleh. Terus kita susun rumusan masalah. Kita menyusun misalkan COVID berpengaruh terhadap profitabilitas. Nah, berpengaruhnya apakah positif atau negatif. Terus tujuannya adalah menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh X terhadap Y misalkan. Lalu manfaatnya adalah bla bla bla, kurang lebih seperti itu. Lalu literatur review. Literatur review ini adalah kita mencantumkan teori apa sih yang kita pakai. Oh, teori Freud misalkan. Oh, teori motivasi misalkan. Oh, teori ini dan itu. Nah, terus jelaskan variabel secara detail. Jika tadi di pendahuluan variabelnya cuma mendasar, maka dalam hal ini kita lebih detail. Oh, variabel COVID itu begini dan begini. Variabel COVID bisa variabel kinerja misalkan indikatornya adalah keuangannya bagus, ROA-nya bagus, ROE-nya bagus, ROI-nya bagus. Oh, definisi konsep daripada kinerja adalah seperti ini. Nah, terus sertakan pula riset terdahulu. Siapa saja sih yang sudah meneliti riset? Oh, ternyata ada misalkan ada Pak Taufik, ada Pak Ahmad, Pak Burhan, Bu Aisyah, dan lain sebagainya. Upayakan tadi 5 tahun terakhir. Terus kita susun kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran itu bagan. Jadi seseorang melihat bagan saja itu bisa mengetahui. Lalu kita susun hipotesis. Hipotesisnya kita dukung dengan teori ataupun literatur sebelumnya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini sendiri misalkan terdiri dari jenis riset. Apakah riset sekunder, riset primer, riset kuantitatif, riset kualitatif. Kita lebih fokus kepada kuantitatif. Primer itu nanti kita mendapatkan data secara langsung dari sumber yang bersangkutan. Misalkan adalah penyebaran kuesioner. Saya menyebar kuesioner, maka yaitu data primer. Tapi kalau saya mengambil laporan keuangan, saya mengambil laporan harga saham, dan lain sebagainya, itu maka sekunder. Definisi konsep dan operasional variabel tadi sudah sempat saya singgung. Terus juga teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dan teknik analisis ini butuh bahasan yang lebih luas. Saya cuma berharap nanti teman-teman lebih ke tahap-tahap awal dulu saja. Hasil dan pembahasan meliputi gambaran objek riset. Misalkan kita meriset tentang BEI. Maka BEI itu apa sih? Apa saja sih syaratnya bisa masuk BEI dan lain sebagainya. Jadi gambaran objeknya kita ceritakan. Lalu statistik deskriptif, hasil uji dan pembahasan. Ini nanti ke depan insya Allah. Terus adanya penutup, yaitu biasanya kesimpulan. Dari semua yang sudah dibahas, kesimpulannya apa sih? Selain itu, dari hal-hal tersebut pastinya memiliki keterbatasan. Keterbatasannya apa? Misalkan hasilnya belum cukup baik, atau kesulitan dalam mencari data, dan lain sebagainya. Saran, dari keterbatasan itu kita wujudkan saran. Tujuannya apa? Untuk penelitian ke depan biar lebih baik lagi.
Lalu tampilkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, ini saya berharap teman-teman langsung mencoba, yaitu pertama tentukan tema dari yang kalian teman-teman minati ataupun yang sudah dibagi oleh para dosen misalkan. Oh, misalkan eh, Rahim tentang kinerja, Rahman tentang motivasi. Lah, diikuti saja. Terus download jurnal rujukan sesuai tema 10. Lalu buat online. Nah, ini langsung saya beri praktek ya. Saya coba ajari bagaimana caranya. Oke. Kita misalkan lewat Google. Oke, kita googling saja. Google Scholar atau Google Cendekia. Kita masukkan contoh tentang kinerja perusahaan. Kita klik. Nah, tahunnya kita pilih dulu aja. Nah, mulai 2017 saja. Upayakan dalam hal seperti ini kita mencari yang jurnal. Ya, ini kan ada jurnal ekonomi manajemen, ada jurnal Unsil, dan lain sebagainya. Kita coba, ini LQ45. Yuk, kita coba buka dan download ini. Sebenarnya dari sini kita bisa membaca, oh ini variabel dependennya adalah pengaruh Dewan Komisaris Independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional. Itu adalah variabel independennya. Adapun dependennya adalah kinerja perusahaan. Oke, kita coba download saja. Download. Oke, kita download. Nah, oke. Nih. Oh, ternyata abstraknya bahasa Inggris. Ya. Bisa lah kita itu ya. Nah, jurnal ini adalah jurnal 2017. Misalkan berarti nama adalah Adil Ridho Fadilah. Teman-teman langsung tulis nomor 1 misalkan. Nah, dalam penomoran upayakan urut saja dari yang tertua sampai yang termuda. Nah, itu kan nanti bisa disiasati. Misalkan contoh, karena kita ketemunya ini dulu, udah tulis 1. Nama Adil Ridho Fadilah. Tahun 2017. Terus tadi adalah variabel. Variabelnya adalah Dewan Komisaris Independen X1, kepemilikan manajerial X2, dan kepemilikan institusional X3. Y-nya adalah kinerja perusahaan. Jadi Y itu secara umum lebih sedikit daripada X. Umumnya Y itu 1, X itu bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah pendahuluan. Pendahuluan, tinjauan pustaka atau literatur review, atau ada teori, terus ini teori yang dipakai apa, terus misalkan ini variabelnya dijelaskan lebih detail lagi, kinerja keuangan, GCG, terus komisaris independen, kepemilikan saham, dan lain sebagainya. Nah, coba kita baca secara singkat. Pendahuluan. Pentingnya kinerja keuangan bagi perusahaan adalah untuk mengukur seberapa jauh keefektifan perusahaan dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan laba, bla bla bla. Nah, ini kan adalah hal yang secara umum. Lalu kita semakin memperkerucut ataupun lebih dikerucutkan lagi. Apa sih nantinya yang akan diteliti?
Nah, yang kedua dalam upaya mengatasi dan bla bla bla, mulai di sini ada penjelasan tentang sedikit variabelnya, yaitu GCG, terus ini Dewan Komisaris, terus dan lain sebagainya. Terus nanti di akhir langsung memperkerucut tentang sehingga kita ingin melakukan penelitian tentang ini. Nah, biasanya seperti itu. Terus literatur review tentang teori keagenan. Ini menjelaskan tentang teori, ini menjelaskan tentang variabel, terus ini tentang perumusan hipotesis. Nah, kita lihat, oh ternyata di sini tidak digambarkan tentang kerangka pemikiran. Tapi dari sini kita bisa melihat ini adalah X1, X2, X3 terhadap Y. Nah, metode penelitiannya bagaimana dan lain sebagainya. Terus setelah kita tulis tadi nama sudah, lalu kita tulis variabel. Variabel X1 adalah komisaris independen. Variabel 2 kepemilikan manajerial. Dan variabel 3 kepemilikan institusional. Sebenarnya dari judul juga sudah ada ini Dewan Komisaris Independen, ini X1, kepemilikan manajerial X2, dan kepemilikan institusional X3. Y-nya adalah kinerja perusahaan. Nah, bisa juga sebenarnya kita baca dari abstrak. Abstrak di studi riset ini ataupun studi ini ingin mengetahui dampak ataupun pengaruh tentang implementasi of GCG, mekanisme managerial ownership, institutional ownership to the company success performance. Nah, berarti itu adalah variabelnya. Hasilnya in this study bla bla bla. Nah, the result hasilnya adalah bahwa Dewan Komisaris Independen memiliki negatif efek terhadap kinerja perusahaan. Terus yang kedua, kepemilikan manajerial memiliki efek negatif terhadap kinerja perusahaan. Dan yang terakhir adalah kepemilikan institusional memiliki efek negatif berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Nah, tapi alangkah baiknya kita juga melihat hal tersebut dari pembahasan. Karena terkadang abstrak maupun kesimpulan itu tidak detail dalam memberikan informasi. Nah, kebetulan ini informasinya cukup detail, yaitu Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan, dan terakhir juga berpengaruh negatif signifikan. Ada juga kadang kesimpulan itu cuman berpengaruh. Nah, kita tidak tahu berpengaruh itu apakah negatif atau positif, maka kita lihat juga dalam pembahasan. Misalkan pembahasan, ini adalah pembahasan yang pertama. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja perusahaan. Bla 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 dibaca, terus kita cari dulu. Nah, ini
Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh positif. Berarti karena tidak berhasil membuktikan pengaruh positif, berarti dia bernilai negatif. Yang kedua juga sama, dilihat dulu dan seterusnya. Jadi dalam pembahasan pasti akan ada, sehingga harapan saya adalah teman-teman habis ini bisa melakukan hal tersebut. Tema yang sudah ditentukan ataupun mungkin diminati, tapi kalau sudah dibagi tinggal diikuti saja, kecuali kalau memang ada usulan. Lalu cari jurnal, caranya adalah seperti tadi, misalkan buka Google Scholar ataupun Google Cendekia, tulis kata kuncinya, kinerja perusahaan, motivasi belajar, dan sebagainya. Nanti akan banyak muncul, lalu pilih yang memang di situ jurnal. Upayakan jurnal dulu, jangan yang repository, jangan yang digilip, tapi upayakan jurnal. Baru bikinlah outline. Penutupnya adalah riset yang baik bukanlah riset yang sempurna, melainkan riset yang bisa selesai. Jadi tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu perfeksionis dalam aku kudu kok ngene ya. Tidak perlu idealis saya harus gini. Yang penting risetmu jadikan saja, itu sudah menjadi sebuah riset yang baik. Baik teman-teman sekalian, saya rasa itu semoga bisa difahami, semoga bisa dicermati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Saya doakan keberhasilan kita bersama. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.